Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda sekalian, bertemu kembali di acara podcast bersama Muda Mendunia Unggul Islami Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sobat muda sekalian, semoga dalam keadaan sehat. Baik, sobat muda, sudah hadir salah satu narasumber. Langsung kami datangkan orang selain dosen maupun praktisi di kalangan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kedua, beliau juga merupakan wakil dekan bidang sumber daya manusia vokasi UMY, sekaligus dosen di D4 Terapan Teknologi Rekayasa Otomotif. Assalamualaikum, beliau Bapak Insinyur Setio Anggoro STMN. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Mana puasa lancar? Alhamdulillah lancar. Baik, sobat muda, hari ini insya Allah kita akan membahas seputar perkembangan dunia industri, kemudian bagaimana UMY secara umum dan khususnya program vokasi UMY dalam menjawab baik itu isu perkembangan terkait industri 5.0 terkait industri khususnya di Indonesia. Langsung dengan narasumber, beliau selain aktivitas di kampus, saya kira beliau juga aktivitas selain akademik, non-akademik cukup banyak yang berkaitan dengan TRO atau bagian engineering. Baik, Pak Setio, ini saya panggilnya Pak Angga. Angga Pak saja. Angga, oke. Baik, Pak Angga, ini terkait dengan perkembangan dunia industri ini, bagaimana sebenarnya industri yang ada umumnya di Indonesia, perkembangan terkait industri saat ini. Bagaimana tanggapan Pak Angga terkait perkembangan dunia industri? Oke, terima kasih Mas Aziz ya. Oke, Sobat Muda Mendunia, selamat datang dulu ya di acara kita ini di vokasi UMY kali ini. Nah, ini terkait dengan industri. Jadi perjalanan industri ini kan cukup panjang, Mas Aziz ya. Jadi terutama saat ini di program vokasi itu sangat memperhatikan perkembangan dari industri yang ada di dunia. Jadi dari 1.0, kemudian 2.0, 3.0 sampai saat ini yang 4.0, ini yang 4.0. Nah, ini istilahnya menuntut kita itu harus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman di industri. Nah, program vokasi itu terutama di terapan baik kita kan punya 3 prodi Mas Aziz. Jadi yang pertama itu kita punya Diploma 3 atau D3 Teknologi Elektromedis. Nah, kemudian yang kedua kita punya Teknologi Rekayasa Otomotif, di mana untuk yang TRO ini, kita singkat TRO ini, itu ada di Diploma 4 atau Sarjana Terapan. Kemudian yang ketiga itu adalah Sarjana Terapan juga, D4, itu untuk akuntansi lembaga keuangan syariah. Nah, masing-masing prodi ini mempunyai keunikan sendiri-sendiri untuk menjawab tadi itu perkembangan dari dunia industri. Salah satu contohnya adalah di teknologi elektromedis itu kita sudah mengembangkan sampai ke artificial intelligence. Nah, di mana itu sangat membantu dalam atau sangat dibutuhkan dalam industri atau era industri 4.0 atau 4.0. Nah, begitu juga dengan yang di teknologi rekayasa otomotif. Untuk menjawab tantangan dari perkembangan industri ini, itu berbagai macam untuk yang mekanisme robotika, kemudian desain, itu sudah kita arahkan ke arah industri 4.0. Nah, kemudian untuk yang akuntansi lembaga keuangan syariah jelas karena di industri perbankan terutama di lembaga keuangan itu sangat membutuhkan perkembangan teknologi. Nah, itu kita selalu update teknologi yang ada di industri. Demikian ya, Mas baik. Aziz ya. Pak Angga, ini menarik terkait dengan program vokasi UMY yang memiliki
baik itu D3 maupun D4 terapan. Nah, kebetulan Pak Angga ini kan salah satu dosen di Ya, program vokasi. Nah, terkait dengan jurusan-jurusan yang ada, dengan adanya perkembangan dunia industri, mau tidak mau UMY, khususnya program vokasi UMY, harus menjawab atau mengikuti perkembangan. Nah, program vokasi UMY dalam menjawab tantangan tersebut, bagaimana program vokasi UMY menyiapkan sumber daya yang ada di vokasi UMY untuk bisa mengikuti dan menjawab tantangan di dunia industri tadi. Gitu, Pak. ya, oke, terima kasih. Jadi begini, sobat mendunia, sobat muda mendunia, ya. Kita untuk menyiapkan output atau lulusan dari program vokasi itu sudah kita perhatikan dari awalnya, gitu, Mas. Jadi dari input itu kita sudah mempunyai beberapa program seleksi untuk mahasiswa baru atau untuk camaba, calon mahasiswa baru ini. Nah, terutama untuk yang di program studi teknologi elektromedis ini, itu sudah sangat ketat sekali, Mas. Jadi mungkin kita sudah sampai di level sekitar 1:5. Sehingga dari beberapa ribuan pendaftar itu kita hanya saat ini baru hanya menerima beberapa ratus saja. Jadi kemarin kita punya kuota itu 140 mahasiswa. Yang mendaftar itu sudah di atas ribuan. Iya, betul. Ya. Kemudian untuk tahun depan atau tahun ini, ajaran ini, insya Allah kita akan bisa menerima sebanyak 200 mahasiswa untuk program studi teknologi elektromedis. Nah, di mana program studi teknologi elektromedis ini sangat dibutuhkan di institusi atau instansi pemerintah atau swasta yang bergerak di bidang kesehatan. Baik itu di industri alat kesehatan, ataupun di rumah sakit atau instansi kesehatan pemerintah. Nah, sehingga sangat terbuka lebar sekali untuk yang prodi ini. Nah, begitu juga dengan yang prodi yang lainnya, Mas Ayes. Jadi kita perhatikan dari awal itu kita punya seleksi mahasiswa yang agak sedikit cukup ketat gitu ya, terutama untuk elektromedis ini ya. Jadi sehingga itu akan menjadi awal. Kemudian di prosesnya itu kita memiliki beberapa proses yang kita katakan kita sudah melaksanakan program link and match dengan industri. Nah, program link and match ini itu kita mengikuti teknologi yang sudah dikembangkan di industri. Sehingga materi pembelajaran yang ada di program studi kami itu mengikuti apa yang ada di industri. Jadi tidak out of date. Gitu ya. Nah, mungkin kalau zaman dulu mungkin, jadi ada yang Bapak Ibu dosen itu mungkin selama 5 tahun, 10 tahun gitu materinya tidak diupdate gitu ya, yang diajarkan itu saja. Nah, kalau di program vokasi bahkan mungkin dalam 1-2 tahun bisa akan berubah mengikuti dengan tuntutan yang ada tersebut. Nah, begitu juga dengan praktek gitu, kita fasilitas praktek juga cukup lengkap, cukup komplit untuk yang teknologi elektromedis dan juga bahkan untuk yang TRO dan akuntansi ini, dan akuntansi lembaga keuangan syariah ini, Mas Ayes, itu kita bahkan edukasi itu kita jalankan di industri. Nah, kita itu punya 2 program seperti magang gitu, Nah, itu ada praktek industri dan ada juga PKL. Nah, untuk di teknologi elektromedis itu PKL-nya ada di rumah sakit dan kemudian praktek industrinya ada di industri alat kesehatan. Nah, itu sehingga komplit sekali. Begitu juga dengan yang di TRO, bahkan full selama 6 bulan itu kita laksanakan magang kerja di industri. Nah, itu juga terkait dengan pelaksanaan MBKM. Ya, begitu, Mas. Jadi, insya Allah itu bisa menjawab tantangan yang ada. Yang dibutuhkan oleh industri itu sebetulnya adalah output yang sudah siap kerja. Nah, insya Allah kita membekali mahasiswa itu dengan pendidikan yang nanti mereka lulus itu bisa langsung in di perusahaan atau di lembaga instansi yang linear atau yang satu bidang.
Baik, Sobat Muda, menarik sekali kita bahas mengenai program vokasi UM-nya ya, dengan 3 program studi, baik itu D3 maupun D4. Karena adanya D3 dan D4 itu Sobat Muda khususnya yang di SMK itu Oh ya, kami kira sangat membantu ketika ingin melanjutkan karena banyak betul opsi, betul. karena yang Sobat Muda yang dari background atau basic SMK itu bisa paling mendekati adalah program vokasi ya, Betul. enggak. Nah, Sobat Muda, karena mungkin Sobat Muda perlu mengetahui baik itu perkembangan yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita, tapi Sobat Muda pun juga harus mengetahui sebenarnya apa sih sebenarnya permasalahan. Apakah permasalahan itu terdapat di suatu industri, baik industri yang berkaitan dengan elektromedis, TRO, teknologi rekayasa otomotif, dan akuntansi lembaga keuangan syariah. Nah, paling menurut narasumber, saat ini permasalahan yang muncul dan sampai sekarang belum bisa diselesaikan, baik itu di industri sendiri maupun di kalangan akademis khususnya di kampus, itu permasalahan yang paling sering muncul apa sebenarnya, Pak? Iya, oke, terima kasih Mas Ajis. Jadi terkait dengan tadi J, link and match Iya, dengan di industri itu J, ada beberapa hal yang masih menjadi apa istilahnya isu yang harus diperbaiki bersama, iya, dan hal ini harus diperbaiki bersama antara pemerintah, kemudian akademisi, dan kemudian juga industri. Gitu. Nah, salah satu permasalahan tersebut adalah masalah salary atau gaji. gaji. Ya. Jadi kita tahu kan industri itu kan istilahnya profit oriented Iya, gitu ya di betul. industri. Jadi kita harus siap pada saat di industri itu memang ini adalah sektor yang bekerja untuk profit gitu. Nah, sehingga di perusahaan ini atau di industri itu mereka itu tuntutannya itu adalah dengan apa istilahnya eee, budget yang paling minim, Iya, tapi dengan kompetensi yang paling tinggi. paling tinggi Nah, itu menjadi masalah di akademis. akademis. Nah, bagaimana akademis itu bisa mengambil apa istilahnya kesempatan ini justru untuk membuat sebuah lonjakan itu tadi, untuk membuat loncatan eee, di bidang praktek, keilmuan, tetapi dengan kualifikasi yang sesuai. Jadi misalnya contohnya gini Mas Aziz. Jadi lulusan kita yang D3 itu kan istilahnya tingkat salary-nya ada di tingkat D3. Nah, tetapi sebetulnya kemampuan yang bisa di apa istilahnya yang bisa dikerjakan atau yang bisa dilakukan oleh lulusan kami itu sudah berada di kualifikasi yang di sarjana terapan atau Iya, D4 gitu. Nah, contohnya saja misalnya di bidang kalibrasi. Jadi kita sudah membekali mahasiswa kami itu dengan beberapa mata kuliah kalibrasi. Tetapi karena peraturan kan tidak boleh dilakukan oleh istilahnya alumni atau lulusan dari D3, D3, minimal harus sarjana sarjana terapan atau terapan. D4. Nah, itu yang menjadi nilai plus. Jadi sebetulnya untuk tidak dibutuhkan sertifikasi di perusahaan, mereka sudah punya keilmuan untuk mengkalibrasi gitu. Nah, kemudian kalau yang di D4 itu memang sudah benar-benar sesuai dengan kualifikasinya, sesuai dengan tingkatan di KKNI tersebut. Wih, Sehingga dia ada di level itu, sehingga kemampuan dan keilmuannya itu sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh industri. Nah, di sini nilai positifnya di industri atau bagusnya di industri adalah mereka hanya butuh memberikan pelatihan itu lebih pendek jangka waktunya. Kalau misalnya biasanya yang misalnya lulusan S1 iya, gitu ya Mas ya, atau lulusan D3 itu harus di-training selama 6 bulan. 6 bulan. Nah, lulusan D4 kami yang TRO dan ALKS mungkin hanya butuh dilatih saja satu bulan untuk beradaptasi dengan pekerjaan yang Kerja. ada di perusahaan tersebut. Insya Allah sudah bisa untuk jalan di situ. Oke. Nah, ya. Baik, Sobat Muda, itu ya terkait dengan baik perkembangan, kemudian permasalahan
atau problematika yang muncul di dunia industri saat ini ya, Sobat Muda. Semoga Sobat Muda baik dari kebetulan mahasiswa UMY ini tidak hanya dari Pulau Jawa ya, Pak Angga. Ini dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah ada yang kuliah di UMY, Kampus Muda Mendunia ini. Sobat Muda boleh nanti memberikan ya komen atau di live ini, atau nanti bisa diberikan tanggapan atau pertanyaan di kolom chat kami nanti terkait seputar program vokasi, bagaimana perkembangan dunia industri, bagaimana sih sebenarnya kontribusi UMY dan khususnya program vokasi. Nah, Sobat Muda boleh memberikan atau bisa kami tunggu kontribusinya di kolom chat ya. Nanti boleh memberikan pertanyaan, saran terkait dengan perkembangan dunia industri. Atau nanti mungkin materi-materi yang lain bisa kita bahas di podcast selanjutnya. Baik. Oh ya, ini Mas Ayes, ada satu tambahan sedikit, saya izin menambahkan, tadi sedikit kelewatan. Jadi salah satu hal juga untuk menyiapkan lulusan kami di program vokasi UMY, itu kita mempunyai LSP, sebagai lembaga untuk sertifikasi profesi. Nah, kita untuk ketiga program studi itu sudah memiliki skema masing-masing. Nah, salah satu contohnya di ALKS itu memiliki skema untuk teknisi akuntansi madya, kemudian ahli dan ahli syariah. Ada 3 skema yang nanti akan dibekalkan kepada lulusan kami, sehingga lulus itu sudah memegang sertifikat terkait dengan keahlian yang tersebut. Nah, kemudian untuk yang TRO itu ada sertifikasi untuk service advisor. Jadi kalau misalnya kita tahu, misalnya untuk yang TRO ini, untuk yang teknologi rekayasa otomotif ini kan banyak pekerjaan yang available di level D4 ini. Misalnya salah satu contohnya adalah di bengkel-bengkel resmi itu, baik Suzuki, Honda, ataupun yang lain-lainnya itu pasti ada service advisor. Nah, ini sudah punya sertifikatnya. Sehingga pada saat misalnya apply ke salah satu perusahaan tersebut, sudah jelas dia punya skill di situ dan sertifikatnya sertifikat resmi dari BNSP. Nah, itu tambahan yang cukup positif untuk membekali lulusan-lulusan kami itu siap kerja di industri. Baik. Sobat Muda, ini terkait dengan sertifikasi ini, UMY memfasilitasi untuk baik itu program vokasi, fakultas maupun program studi. Saya kira memiliki program atau sekelas sertifikasi ini untuk memudahkan terkait dengan kompetensi ya, Pak Angga. Untuk kompetensi itu baik di industri maupun di lainnya untuk digunakan. Karena kelebihannya jika ada sertifikat ini, saya kira untuk peluang bekerjanya lebih besar ya, Pak Angga. Dan sampai ini Mas Ayes, lulusan kita yang di teknologi rekayasa otomotif ini ada yang bekerja di luar negeri. Jadi ada salah satu yang bekerja di Abu Dhabi Oil Company. Nah, itu sudah prestasi yang cukup luar biasa Mas di sana itu ya. Jadi memang kualifikasinya insya Allah tidak diragukan lagi. Sobat Muda, terkait dengan perkembangan isu di dunia industri, bagaimana UMY memandang khususnya program studi, program vokasi, baik itu di D4 TRO, ALKS maupun D3 Teknologi Elektromedis, bagaimana memberikan sumber daya untuk menjawab tantangan atau problematika yang ada di industri. Nah, perkembangan ini bagaimana sebenarnya vokasi UMY dengan 3 jurusan tersebut, apakah harus memiliki kerjasama antara program vokasi, baik itu program studi maupun fakultas dengan industri-industri terkait. Khususnya mungkin Pak Angga kan salah satu dosen di D4 TRO, adakah kerjasama? Adakah kalau jika ada kerjasama, apa sih sebenarnya keunggulan dari kerjasama tersebut, khususnya di program studi maupun di khusus bagi mahasiswa itu sendiri? Iya.
Jadi untuk kerjasama ini wajib, ya, Mas. Iya. Jadi memang sudah menjadi sesuatu hal yang wajib. Tadi di awal sudah kita sampaikan atau kita sampaikan bahwa kita punya program link and match. Nah, link and match ini adalah mengelingkan dan mematchkan dengan industri. Nah, istilahnya otomatis pasti di situ ada kerjasama. Ya. Nah, kita punya kerjasama yang sudah cukup sangat luas gitu ya. Jadi alhamdulillah untuk yang elektromedis ini kita punya sekitar 37 institusi baik dari institusi pemerintah ataupun yang swasta itu untuk bekerja sama dengan program studi teknologi elektromedis. Nah, ini berupa rumah sakit, kemudian juga ada industri alat kesehatan. Nah, kemudian yang kedua untuk yang TRO itu kita punya banyak juga termasuk seperti salah satunya kita bekerjasama dengan Suzuki, jadi PT Suzuki Indomobil, kemudian kita juga bekerjasama dengan Wuling. Nah, dan juga kita punya industri yang berada di kawasan industri di Jababeka. Di sana kita ada sekitar mungkin bahkan mencapai mungkin ratusan ya, Mas. Mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu ya. Tapi kerjasamanya itu banyak sekali. Yang besar adalah beberapa yang tadi sudah kita sebutkan. Jadi untuk apa istilahnya di otomotif terutama karena kita teknologi rekayasa otomotif, sehingga di kaitan otomotif seperti dengan Suzuki, Wuling itu kita sudah menjalin kerjasama yang cukup bagus. Di samping yang lokal pun kita juga punya, Mas. Kita bekerja sama dengan PT MAK. Nah, itu yang mega andalan Kalasan. Nah, itu posisinya ada di Kalasan, itu masih di Yogyakarta. Nah, itu juga kita punya hubungan yang sangat erat, bahkan kita melaksanakan penelitian, pengabdian untuk dosen juga di industri tersebut. Tidak hanya sebatas pada mahasiswa. Jadi kita dosen pun juga melaksanakan penelitian dan juga pengabdian dengan berkolaborasi dengan mitra tersebut. Nah, itu yang berkaitan dengan kerjasama di program vokasi. Jadi intinya memang kerjasama ini menjadi hal yang wajib yang harus dipertahankan. Nah, dan ada yang menarik ini Mas Haris. Nah, perkembangan yang baru istilahnya baru tren-trennya saat ini itu adalah mobil listrik. Mobil listrik, betul. Nah, ya kita tahu mobil listrik ini baru gencar-gencarnya dipromosikan, bahkan program pemerintah juga memberikan subsidi untuk kendaraan listrik atau electric vehicle gitu ya. Nah, kita sudah menyambut. Nah, jadi kita beberapa sudah punya produk-produk kemarin. Jadi ada skuter listrik, kemudian ada kursi roda listrik yang diperuntukkan untuk lansia dan juga disabilitas. Nah, itu kita sudah mengarah ke sana dan ini salah satu kerjasama kita dengan Wuling itu juga dalam hal pengembangan mobil listrik. Nah, jadi kedepannya insya Allah kita juga akan menjadi yang apa istilahnya ikut mengembangkan electric vehicle ini dan memasyarakatkan electric vehicle di Indonesia, di mana mau tidak mau harus kita akui electric vehicle ini lebih ramah lingkungan ya dibandingkan dengan yang menggunakan minyak atau BBM bakar minyak. Nah, itu Mas. Jadi ini baru apa ya, kita mau tidak mau kita harus menerima perkembangan gitu ya. Ya. Mungkin kalau yang apa ya, angkatan-angkatan tua itu agak susah gitu ya. Taunya itu kalau mesin itu ya mesin pembakaran dalam gitu ya. Jadi mesin yang menggunakan bahan bakar minyak. Nah, ini mesin listrik ini mungkin masih agak rancu atau masih ragu untuk menggunakan atau untuk berpindah teknologi dari teknologi yang mesin konvensional menjadi electric vehicle. Nah, itu adalah menjadi tugas kita, salah satunya yang ikut apa istilahnya mensukseskan atau mempercepat sosialisasi ke masyarakat. Baik, ini sebagai dampak atau hal positif ya terkait dengan perkembangan khususnya di dunia otomotif dari yang menggunakan bahan bakar sampai dengan menggunakan listrik. Alhamdulillah vokasi UMY pun menjawab dan sudah ada buktinya dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Angga terkait yang ada di vokasi UMY. Nah, mungkin sobat muda terakhir untuk menjawab kebutuhan industri
apa saja sebenarnya profil kelulusan, baik yang ada di teknologi elektromedis, teknologi rekayasa otomotif maupun di ALKS untuk disiapkan dan dapat diterima di dunia industri, Pak Angga. Iya, siap. Ya, jadi terkait dengan profil lulusan Iya. itu kita memang juga menyesuaikan dengan profil lulusan yang dibutuhkan oleh industri. Jadi misalnya untuk yang di akuntansi lembaga keuangan syariah, ini profil lulusannya sangat luas ini Mas Mas. Jadi mereka itu bisa menjadi teknisi di lembaga keuangan, sudah dibekali dengan tingkat sertifikat tadi. Jadi ada sertifikat di teknisi akuntansi madya, kemudian teknisi akuntansi ahli, dan yang terakhir ahli syariah. Nah, itu siap untuk bekerja di lembaga keuangan. Kemudian untuk yang elektromedis, nah ini jelas kalau untuk yang elektromedis. Untuk yang elektromedis ini profil lulusannya jelas dia mampu melakukan perawatan dan perbaikan peralatan elektromedis. Nah, ini bekerjanya juga cukup luas di instansi pemerintah ataupun lembaga alat industri alat kesehatan. Ya, okay. Kemudian kalau yang TRO, nah ini ya TRO ini yang pertama tadi sudah saya sebutkan, kita punya sertifikasi terkait dengan service advisor. Jadi tentu saja profil lulusannya yang pertama itu adalah bisa menjadi atau memenuhi kualifikasi sebagai service advisor di perusahaan-perusahaan otomotif. Kemudian yang kedua itu ada sebagai supervisor. Supervisor di bengkel otomotif. Bengkel otomotif ini maksudnya adalah workshop, Mas. Jadi belum tentu seperti bengkel seperti konvensional, tapi di dalam sebuah industri, misalnya seperti di Wuling tadi atau di Suzuki, itu ada yang namanya workshop division atau divisi workshop atau divisi bengkel. Nah, itu bisa menjadi supervisor di sana. Sudah kita siapkan untuk menjadi supervisor di sana. Nah, kemudian yang terakhir adalah juga di 3 prodi ini, itu kita membekali mereka dengan kemampuan untuk entrepreneurship. Nah, jadi untuk berwirausaha, apalagi yang seperti teknologi rekayasa otomotif ini sangat terbuka untuk buka bengkel sendiri, gitu, Mas Ais ya. Jadi bisa buka bengkel sendiri, bisa mempekerjakan orang lain, dan itu sudah kita bekali juga dari proses pembelajaran di program vokasi. Begitu juga dengan yang teknologi elektromedis ini. Nah, kalau di teknologi elektromedis ini ada isu yang masih bagus juga, itu sekarang adalah di ini Mas Ayes, itu namanya radiografi. Intinya yang terkait dengan radiologi. Nah, radiologi ini mereka bisa salah satu keunggulan di teknologi elektromedis ini, mereka bisa untuk melakukan perbaikan dan perawatan peralatan radiologi. Atau jadi ada radioterapi dan macam-macam, itu mereka bisa. Nah, itu juga bisa membuka untuk wirausaha. Begitu juga yang ALKS. Yang ALKS bisa menjadi konsultan, konsultan keuangan. Bahkan kita juga sedikit agak lengkap terkait dengan perpajakan. Mata kuliah perpajakan bisa menjadi konsultan pajak kayak gitu. Nah, jadi ini cukup lebar untuk entrepreneurship-nya. Oke, sobat muda, itulah sekilas mengenai bagaimana perkembangan dunia industri, kemudian isu-isu yang berkembang di industri, dan bagaimana sebenarnya kalangan akademik, khususnya akademisi dalam hal ini UMY, program vokasi UMY menjawab itu semua dengan hadirnya SDM-SDM yang sesuai kualifikasi kebutuhan dari industri itu sendiri. Karena tanpa sesuai atau kerjasama antara dunia industri dengan pihak kampus atau akademisi, maka nanti resapan alumninya akan terganggu ketika ingin melamar atau mencari pekerjaan, apalagi khusus industri ya, Pak Angga. Dan juga dari peran dari pemerintah juga, Mas ya. Jadi pemerintah ini juga dibutuhkan kebijakan-kebijakannya untuk lebih melink dan mematchkan program link and match itu antara akademis dengan industri. Sehingga insya Allah itu akan memajukan Indonesia menjadi lebih baik lagi.
Ini tuh harapan besar di dunia pendidikan ya, Pak Iya, Angga, betul, ya. agar kita dari segala aspek manapun kita bisa memberikan kontribusi, Iya, sumbangsi betul. dari aspek mana saja, terutama di program vokasi UMY dengan lulusan-lulusannya. Nah, ini paling terakhir Pak Angga. Ya. Karena dosennya asyik, bagaimana sih sebenarnya Pak Angga agar sobat muda, apa sih sebenarnya tips and trick biar bisa diterima? Karena Ya. kebetulan kan vokasi UMY banyak peminat dan kuotanya terbatas nih. Iya, Nah, Pak iya. Angga mungkin ada tipsnya biar sobat muda bisa diterima di vokasi UMY. Iya, siap. Ya. Jadi sobat muda mendunia, yang pertama, tips yang pertama itu adalah minat dulu. Nah, Nah, jadi teman-teman sobat di sini, sobat muda semua, itu yang pertama minat. minat. Jadi kalau sobat muda sudah minat di salah satu program studi yang ada di program vokasi, itu insya Allah sudah menjadi kunci yang pertama untuk berhasil. Nah, kemudian yang kedua tentu saja kita punya beberapa jalur untuk penaruh ya Penmaru, Mas iya Ayis ya. betul. Nah, itu silahkan dioptimalkan. Jadi misalnya ada jalur, mungkin Mas Ayis nanti bisa menjelaskan Ya. lebih lanjut, ada jalur UTBK, ada jalur CBT, CBT. dan yang lain-lain. Nah, itu masing-masing jalur itu punya keunikan Keunikan sendiri-sendiri. sendiri. Nah, itu kira-kira nanti sobat muda yang mana yang cocok dengan profil sobat muda. Nah, Misalnya betul. nilai UTBK-nya bagus, ya berarti pakai jalur UTBK saja. Misalnya jalur prestasi yang pakai nilai rapot itu ya Mas ya. Ya, Nilai betul. rapotnya bagus dari kelas 1 sampai kelas 3 SMK misalnya. Bisa pakai itu. Jadi insya Allah dari situ itu akan lebih memudahkan sobat muda untuk bisa istilahnya diterima di program studi kami. Ya. Oke, baik itu ya. Jadi di program vokasi UMY ini tidak hanya dari SMK ya Pak Angga, jadi dari SMA sederajat sampai dengan SMK. Jika ingin diterima, maka nanti sobat muda tadi sudah diberikan tips dan triknya bahwa harus ada minat dulu, minat untuk kuliah. Nah, itu penting. Yang kedua harus ditentukan jurusannya, kemudian terkait dengan jalur yang ada di UMY, karena kebetulan kemarin pengumuman. Jadi pengumuman, jadi sobat muda yang belum diterima, jadi tidak ada salahnya untuk mencoba di kampus Muda Mendunia ini, karena kebetulan kami masih membuka beberapa jalur, baik itu jalur tanpa tes maupun jalur tes. Kami saat ini masih membuka pendaftaran sampai insya Allah bulan Agustus dengan ketentuan jika kuota masih terpenuhi. Jika kuota masih ada, insya Allah akan kami buka. Jika sudah tutup, maka beberapa program studi akan kami tutup. Jadi saran dan ketentuan berlaku. Baik sobat muda, dimanapun berada, saya Abdul Aziz Hasan sebagai pembawa acara dalam podcast ini, dan narasumber kita orang-orang hebat di UMY dan memberikan kontribusi untuk generasi muda. UMY, Pak Angga, terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan. Semoga makin banyak daya tarik ke UMY, khususnya program vokasi UMY. Maka acara ini kita akhiri, semoga bermanfaat untuk semua sobat muda dimanapun berada. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami undur diri, saya Abdul Aziz. Saya Angga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.